serba sedikit mengenai clean room yang digunakan dalam fasilitas produksi farmasi. Jadi clean room sendiri itu dalam ISO 14644 itu didefinisikan sebagai sebuah ruangan yang jumlah dan konsentrasi partikel di udaranya itu dikendalikan dan diklasifikasikan. Dan ruangannya sendiri itu didesain, dibangun, dan dioperasikan sehingga bisa dikendalikan jumlah partikel baik itu yang masuk ke dalam, kemudian yang dibangkitkan di dalam ruangan sendiri, dan berapa banyak partikel yang ada di udara pada waktu tertentu. Sementara yang berkaitan dengan fasilitas produksi farmasi, clean room-nya sendiri didefinisikan bukan hanya dalam tidak hanya sebagai partikulat atau partikel yang ada di ruangan, tapi juga kontaminasi mikrobial. Jadi selain jumlah partikel, kontaminasi mikrobialnya juga harus dikendalikan. Kemudian apa saja sebetulnya yang bisa mempengaruhi jumlah partikel yang ada di dalam ruangan. Yang pertama dari fasilitasnya sendiri, baik itu dari dinding, lantai, dan langit-langit. Kemudian cat dari dinding, langit-langit, dan lantai tadi. Kemudian partikel dari sistem tata udara, kemudian jika di dalam ruangannya sendiri itu ada uap air, kemudian jika ada tumpahan dan kebocoran, kemudian juga material pembangun ruangannya itu sendiri. Itu yang dari fasilitas yang bisa menyebabkan adanya partikel di dalam ruangan. Kemudian yang kedua adalah dari peralatan dan material yang ada di dalam ruangan. Itu jika misalnya ada motor, berarti itu ada gesekan di dalam ruangannya antara material yang satu dengan yang lain, maka itu akan menimbulkan partikel. Kemudian getaran dari mesin, kemudian jika ada pelumas dan emisi, jika ada emisi di dalam ruangan. Kemudian dari sapu, alat untuk ngepel, kemudian dari kantong material dan alat tulis, itu semuanya bisa menyebabkan partikel yang ada di dalam ruangan. Kemudian dari fluidanya sendiri, baik itu yang berupa cairan maupun gas, itu juga menimbulkan partikel di dalam ruangan. Kemudian sumber utamanya salah satunya juga dari manusia. Karena dari kulit kita, kemudian dari keringat kita, dari kosmetik yang kita pakai, kemudian dari rambut, itu semuanya menimbulkan partikel, termasuk juga dari pakaian. Kemudian jika itu fasilitas produksi, maka produk-produk yang ada di dalamnya juga dapat menimbulkan partikel. Nah, kemudian klasifikasi dari clean room sendiri itu diatur dalam ISO 14644. Jadi bisa kita lihat di sebelah kiri itu ruangan-ruangan kelas ISO-nya sesuai yang kolom paling kiri itu ada ISO 12 sampai dengan yang nomor 9. Kemudian yang diatur terutama adalah ISO 1 sampai dengan 6. Nah, berapa ukuran partikel yang diklasifikasikan di sini? Itu ukuran partikel 0,1 mikrometer atau biasa disebut mikron, 0,1 mikron, 0,2, 0,3, 0,5, 1, dan 5 mikron. Jadi contohnya untuk ISO kelas 6 misalnya, maka dalam 1 meter kubik udara itu jumlah partikel ukuran 0,1 mikronnya tidak boleh lebih dari 1 juta. Kemudian untuk yang 0,2 mikronnya tidak boleh lebih dari 230.000 dan seterusnya. Sampai yang paling besar
ukuran 5 mikron itu jumlahnya tidak boleh lebih dari 293. Nah, sementara untuk clean room yang digunakan sebagai fasilitas produksi farmasi, ini klasifikasinya diatur dalam Technical Report Series nomor 9661 Annex 6 yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO). Itu yang diukur terutama adalah partikel ukuran 0,5 dan 5 mikrometer. Diukur pada kondisi at-rest, yaitu pada saat ruangan sedang tidak digunakan, dan in operation atau pada saat ruangan sedang digunakan untuk produksi. Yang diatur adalah kelas A, B, C, dan D dengan jumlah partikel masing-masing sesuai yang tertera pada tabel tersebut. Selanjutnya, komponen clean room sendiri, yang pertama adalah selubung ruangan, lantai, langit-langit, partisi atau dinding, kemudian kaca, pintu, dan sebagainya. Yang kedua adalah sistem tata udara. Yang ketiga adalah sistem kendali tata udara. Jadi ini yang dipelajari di teknik fisika itu ada 2 poin dari keseluruhan 3 poin ini. Tinggal sisanya yang satu lagi itu punya arsitek. Sekilas tentang selubung clean room. Persyaratan material yang digunakan untuk lantai, dinding, langit-langit, dan pintu itu yang pertama harus halus. Yang kedua tidak melepaskan partikulat. Yang ketiga kedap air. Yang keempat tidak terdapat sambungan untuk mengurangi pelepasan atau pengumpulan partikel. Jadi jika ada sambungan seperti kalau misalnya sekarang kita menggunakan lantai keramik itu kan ada sambungan. Nah di situ itu merupakan tempat yang menjadi titik kumpul atau menyebabkan partikel berkumpul di situ. Nah itu tidak boleh. Jadi permukaannya harus halus untuk semua bagian selubung ruangan. Kemudian yang kelima tidak merupakan media pertumbuhan mikroba. Yang keenam mudah dibersihkan serta tahan terhadap proses pembersihan. Bahan pembersih dan disinfektan yang digunakan berulang kali dengan memperhatikan faktor kepadatan, porositas, tekstur, dan sifat elektrostatis. Jadi intinya adalah permukaan ruangan itu tidak boleh menjadi media yang bisa menjadi tempat berkumpulnya partikel, kemudian harus mudah dibersihkan. Sebetulnya pada gambar ini bisa kita lihat bahwa sudut-sudut ruangannya itu menggunakan curving atau kurva. Jadi tidak bersudut tapi merupakan kurva, baik itu pertemuan antara dinding dengan dinding, dinding dengan lantai, kemudian juga dinding dengan langit-langit. Termasuk di sudutnya ini juga tidak boleh ada sudut, sehingga semua bagian ruangan tersebut tidak menjadi tempat berkumpulnya partikel dan mudah untuk dibersihkan. Kemudian kita berlanjut ke sistem tata udaranya mengenai suhu dan kelembapan relatif udara. Sebetulnya suhu dan kelembapan relatif udara di dalam fasilitas produksi clean room itu diatur sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan bagi operator yang ada di dalam ruangan tersebut dan juga untuk memenuhi persyaratan fasilitas produksi. Jadi maaf, ini ada yang minta slideshow, ini yang kelihatan 2 ini, yang kecil sama yang gede. Sebentar Pak, saya escape dulu. Nah, seperti ini Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau untuk suhu dan kelembapan relatif udara di dalam ruangan yang digunakan untuk produksi farmasi itu memperhitungkan kenyamanan untuk operator dan juga
persyaratan dari produknya sendiri. Jadi dari masing-masing produk dan material yang digunakan itu memiliki persyaratan berapa suhu dan kelembapan yang digunakan untuk produksi produk tersebut. Nah, kemudian dalam CPOB tahun 2012 itu diberikan guideline umum. Jadi suhu ruangan di masing-masing ruangan kelas tadi A, B, C, dan D itu diatur untuk A, B, dan C itu suhu 16 sampai 25. Kemudian yang kelas D itu suhunya 20 sampai 27. Kemudian untuk kelembapannya sendiri untuk yang kelas A, B, dan C itu 45 sampai 55 dan yang kelas D itu 40 sampai 60%. Namun jika produknya membutuhkan suhu dan RH yang berbeda, maka suhu dan RH ini disesuaikan kembali. Nah, kenapa sebetulnya rentangnya itu berada di antara 40 sampai 60? Jadi pada penelitian yang dilakukan oleh Sterling pada tahun 1986 itu diketahui bahwa pada kondisi kelembapan udara antara 40 sampai 60, maka pertumbuhan bakteri, virus, jamur, kemudian kutu, kemudian infeksi pernafasan, alergi rinitis dan asma itu bisa ditekan minimal. Sehingga pada rentang kelembapan 40 sampai 60 itu pertumbuhan mikrobial tadi itu bisa ditekan. Sehingga pada fasilitas produksi farmasi umumnya digunakan kelembapan tidak kurang dari 40% dan tidak lebih dari 60%. Kemudian bagaimana aliran udara di dalam clean room. Jadi seperti umumnya clean room, sebetulnya aliran udara itu harus dari atas menuju ke bawah dalam aliran udara yang sebisa mungkin laminer. Ini tujuannya untuk mengurangi jumlah partikel yang ada di udara, karena biasanya meja operator atau alat-alat produksi itu berada di ketinggian sekitar 80 sampai 1 meter. Sementara kita berharap pada ketinggian tersebut jumlah partikelnya bisa diminimalisir. Sehingga kita memasang suplai air di atas, biasanya sudah dilengkapi dengan HEPA filter. Kemudian kita pasang return grill ataupun exhaust grillnya posisinya di bawah. Sehingga partikelnya itu dari atas turun ke bawah. Kemudian karena di fasilitas produksi farmasi juga tidak dikehendaki adanya kontaminan, baik itu yang ada di dalam ruangan ataupun yang ada dari luar ruangan produksi. Maka dibuat perbedaan tekanan udara, di mana ruangan yang lebih kotor itu tekanannya lebih rendah dibandingkan ruangan yang lebih bersih. Nah, kemudian yang direkomendasikan oleh WHO adalah perbedaan tekanan antara 5 sampai 20 Pascal. Sehingga pada saat ini yang nanti akan dikendalikan oleh sistem kontrol, diharapkan dengan perbedaan antara 5 sampai 20 Pascal itu arah aliran udara itu bisa dijaga dari ruangan yang lebih bersih ke arah ruangan yang lebih kotor. Selanjutnya, berdasarkan informasi tersebut, kami biasanya membuat yang namanya room schedule. Room schedule ini memberikan informasi mengenai kondisi udara yang ada di ruangan tersebut. Jadi nomor ruangannya, Kemudian di sini ada yang namanya biosafety classification. Biosafety classification sendiri adalah kemungkinan produk atau mikroba yang ada di dalam ruangan itu mengkontaminasi keluar. Jadi ini yang biasa digunakan untuk biofarmasi.
fasilitas produksi untuk vaksin. Karena seperti kita tahu bahwa vaksin yang kita gunakan itu merupakan virus yang dimatikan atau dilemahkan. Jadi sebelum mereka dimatikan atau dilemahkan tadi, pada saat kondisi virusnya masih hidup, itu mereka mempunyai potensi untuk mengkontaminasi orang, manusia. Nah, ini yang kemudian membuat ada persyaratan tambahan untuk fasilitas produksi vaksin bahwa sistem tata udaranya itu harus bisa menjaga supaya tidak ada kontaminan yang bocor dari dari ruangan ke luar bangunan. Kemudian selain safety classification juga ada pharmaceutical grade seperti yang kita bahas tadi, kelas A, B, atau C atau D. Kemudian luas ruangannya, kemudian jika ada unidirectional airflow, itu yang betul-betul laminar di dalam ruangan tersebut. Kemudian berapa temperaturnya, berapa kelembapannya, kemudian berapa tekanannya, berapa jumlah pertukaran udara di dalam ruangan tersebut. Nah, ini data-data yang kita peroleh dari tim produksi biasanya, kemudian nanti kita bisa tentukan berapa flow rate untuk supply air-nya, kemudian return air-nya, exhaust air, dan supply, return, dan exhaust. Kemudian biasanya yang kami desain itu kita lengkapi dengan volume damper yang motorized, baik itu yang berupa constant air volume damper maupun variable air volume damper. Nah, kemudian dari data-data ruangan tersebut, kita bisa menentukan kapasitas AHU yang akan kita gunakan. Berapa cooling capacity-nya dan berapa heating capacity-nya. Kenapa ada heating capacity? Karena tadi bahwa selain kita harus mengendalikan temperatur di ruangan, kita juga harus mengendalikan kelembapan. Maka kita tidak hanya membutuhkan cooling capacity, tapi kita juga membutuhkan heating coil untuk pengukuran kelembapannya. Kemudian dari data-data ruangan tadi, biasanya kami lanjutkan dengan membuat komposit saluran udaranya. Kita bedakan untuk masing-masing zona, HU, kemudian supply dan returnnya juga kita bedakan warnanya untuk mempermudah instalasi di lapangan. Kemudian juga selain saluran udara, kami juga membuat gambar instalasi untuk pemipaan chilled water dan heating water dari chiller atau dari heat pump masuk ke dalam AHU. Nah, ini adalah sistem kontrol yang kita gunakan di fasilitas produksi farmasi. Ada dua sistem, yaitu Building Management System atau BMS yang digunakan sebagai sistem kontrol, dan GMP Monitoring System atau GMS. GMP sendiri adalah singkatan dari Good Manufacturing Practice, di mana GMS ini hanya digunakan untuk monitoring kondisi udara di ruangan. Kenapa ini dipisahkan sistemnya? Karena untuk sistem GMS ini perlu dilakukan validasi berkala, disebabkan data-data dari GMS ini akan menjadi pelengkap data produk. Jadi pada saat dilakukan audit oleh pihak yang berwenang, baik itu dari Badan POM kalau di Indonesia, kemudian mungkin juga WHO, itu biasanya data yang diminta adalah data-data kondisi suhu, kelembapan, dan tekanan udara di ruangan. Nah, ini data-data yang memang harus selalu rutin divalidasi. Sementara kalau untuk sistem kontrolnya sendiri tidak diatur secara ketat, sehingga selama kondisi udara ruangannya bisa tercapai, maka
dari sistem PMS-nya termasuk sensor-sensornya biasanya hanya dilakukan kalibrasi saja, tapi tidak perlu dilakukan validasi secara total. Kemudian ada satu hal yang membedakan antara pekerjaan untuk clean room di fasilitas produksi farmasi dengan sistem tata udara, terutama di tempat yang lain, di mana jika di tempat lain kita mengenal adanya test and commissioning, maka kalau di industri farmasi dikenal dengan istilah installation qualification dan operational qualification. Jadi kalau installation qualification itu digunakan untuk memastikan bahwa semua komponen sistem tata udara terutama dan juga sistem kontrolnya itu sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mereka sudah terpasang secara benar. Kemudian pada saat operational qualification, peralatan tersebut dioperasikan sehingga masing-masing komponen dan juga secara sistem tersebut bisa beroperasi sebagaimana yang ditentukan dan kemudian informasinya direkam. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kondisi udara ruangan terutama itu harus direkam untuk dilampirkan sebagai laporan produksi. Sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, hanya sedikit presentasinya, mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Pak Edi. Baik, terima kasih atas penyampaian paparannya Pak Abdillah. Barangkali ada pertanyaan yang bisa ditulis di chat atau mau disampaikan langsung juga boleh juga, silakan. Kalau mau disampaikan langsung. Ini kalau proyek yang selama ini banyak berlangsung di mana saja nih Pak Abdillah? Yang sudah pernah dilaksanakan banyak sebetulnya Pak. Mayoritas itu kami mengerjakan proyek di Bio Farma Pak. Selain di Bio Farma juga di Bandung, kemudian kita juga pernah mendesain untuk Kimia Farma, kemudian untuk grup Kombivar, kemudian juga ada fasilitas produksi stem cell di Solo, dan ada beberapa tempat lain yang lain lagi. Solo sama Bandung nih berarti Pak, kebanyakan. Ya, sama di Jakarta juga. Di Karang. Jakarta ya? Iya. Berapa lama nih biasanya kalau dari mendesain sampai commissioning dari clean room ini? Cukup lama Pak. Jadi kebetulan kalau di Bio Farma itu ada mungkin butuh waktu antara mulai dari perencanaan sampai commissioning itu bisa antara 2 sampai 3 tahun Pak. Lama ya? Cukup lama Pak. Karena memang konstruksinya sendiri juga cukup lama. Ya, Pak. Rumit ya ini konstruksinya ya. Jadi itu kalau boleh dijelaskan tuh misalkan dari mulai project initiation, nah ini apa tahapannya itu project initiation, terus kemudian mungkin nggak tahu kalau ke konsultan itu dia udah sampai di mana ini tahapannya itu. Jadi pada saat dokumen yang biasanya kami terima itu dalam bentuk basic design Pak. Sudah, berarti mereka basic design sudah lakukan ya? Basic design mereka sudah lakukan. Jadi itu yang 2-3 tahun itu sebenarnya detail design sampai commissioning ya, detail design. Sampai commissioning, betul. Konstruksi dan sampai commissioning. Jadi jadi dari basic design itu biasanya owner itu sudah menyiapkan draft layout Pak. Tapi kemudian dari draft layout ini juga pada saat perencanaan detail desainnya juga biasanya masih ada diskusi sehingga masih ada potensi untuk berubah.
kemudian dari dana itu kami buat yang tadi Pak, yang room schedule tadi. Jadi berdasarkan dana, kemudian berdasarkan data-data alat produksi yang dari customer, itu kami menghitung heat load dan segala kebutuhannya. Nah itu jika lancar Pak, tidak banyak perubahan di proses produksinya, hingga tidak merubah dana, itu biasanya perencanaan sekitar 6 bulan Pak. 6 bulan ya, itu Antara 4 sampai 6 bulan itu. Tapi kadang-kadang juga bisa lebih panjang karena rata-rata fasilitas produksi itu kan awalnya dari ini Pak, dari apa namanya lead bank. Jadi mereka biasanya membuat dari skala lab kemudian di upscale menjadi skala produksi. Nah ini prosesnya sebetulnya juga tidak sederhana karena tidak sekedar memperbesar katakanlah yang tadinya pakai tangki yang 5 liter kemudian jadi tangki 500 liter. Prosesnya juga ternyata di pihak usernya sendiri juga tidak sesederhana itu. Jadi memang di proses di ownernya sendiri juga prosesnya agak lama. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Aceh Turyana. Bagaimana cara menentukan atau setting tekanan udara antar ruangan dan pertukaran udara dalam masing-masing kelas? Pengukurannya menggunakan alat apa? Terima kasih. Baik. Jadi sebetulnya tekanan antar ruangannya itu antara 5 sampai 20 Pak. Biasanya ditentukan di 15 Pascal. Kemudian dari 15 Pascal ini pasti ada nilai toleransi, sehingga kalau di sini dicontohkan ada toleransi 3 Pascal, tapi kalau kami biasanya di lapangan 3 Pascal ini agak sulit tercapai, jadi biasanya toleransinya kalau dari kami 5 Pascal. Jadi dengan kondisi perbedaan antara tekanan ruangan yang satu dengan yang lain 15 Pascal, itu kita bisa memastikan bahwa arah aliran udaranya itu dari arah ruangan yang lebih bersih ke arah ruangan yang lebih kotor. Karena jika yang 15 Pascal tadi turun 5 Pascal sehingga tercapai 10 Pascal, sementara referensinya yang katakanlah 0 Pascal gitu ya, itu kemudian naik 5 Pascal, itu masih ada perbedaan 5 Pascal. Jadi memang biasanya angka yang dipakai itu 15 Pascal ini. Kemudian untuk alat ukurnya kami biasanya sudah integrasikan dengan sistem kontrol Pak. Jadi di dalam sistem kontrol, dalam sistem kontrol ini kita sudah lengkapi dengan damper-damper. Nah, kalau yang berwarna merah ini yang berwarna merah ini adalah aliran udara exhaust. Kami atur menggunakan variabel air volume damper. Nah, variabel air volume damper ini bekerja secara otomatis berdasarkan tekanan udara yang ada di ruangan. Jadi pada saat tekanan udaranya terlalu tinggi, maka dampernya akan terbuka lebih besar. Kemudian juga sebaliknya pada saat tekanan udaranya terlalu rendah, maka dampernya akan menurun. Nah, kemudian tekanan udaranya sendiri nanti akan ditampilkan di sistem BMS, sistem BMS dan juga sistem CMS. Kalau untuk tekanan udara ditampilkan di kedua sistem. Di sini mungkin bisa kita lihat bahwa ada differential pressure transmitter yang kita pasang di ruangan, yang kemudian datanya dikirim ke PLC, kemudian ditampilkan di masing-masing PC, ada yang di control room, ada yang di ruang produksi, gitu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Adi. Sampai sejauh mana pengaruh elektromagnetic field? Terima kasih. Nah, ini saya kurang paham pertanyaannya, karena selama ini sih kami belum pernah memperhitungkan tentang medan elektromagnetik untuk di clean room. Baik, berikutnya dari
ini tulisannya Kiril Y. Oh ini kalau ini pertanyaan tentang rekaman ini ya, acara webinarnya ada rekamannya dan ada di YouTube. Biasanya hari berikutnya. Berikutnya dari Pak Rio nih. Izin bertanya Pak Abdillah. Yang pertama pada proyek BMS dan GMPMS, Environment MS, kontrol yang digunakan apa? Nomor 2, jika berkenan, bolehkah Pak dijelaskan proses validasi EMS GMS secara sekuensial? Jadi kalau kontrolnya sendiri itu kami biasa menggunakan PLC, Pak. Kenapa biasa menggunakan PLC? Karena dia lebih terbuka dibandingkan dengan PC yang biasanya terikat dengan satu vendor, tapi kalau dengan PLC kita bisa mengintegrasikan beberapa software untuk diintegrasikan menjadi satu untuk sistem CMS-nya. Kalau untuk proses validasi EMS-nya itu biasanya dilakukan oleh vendor sistem kontrolnya, Pak. Biasanya mereka akan menyiapkan protokol untuk proses IQ dan OQ-nya, kemudian kami review untuk kemudian dilakukan proses CSV-nya, Computer System Validation-nya. Kurang lebih sih seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Boni, bagaimana sistem sirkulasi udara untuk menghindari kontaminasi? Oke. Jadi kalau sistem sirkulasi udara biasanya kami yang pertama kami memisahkan zona haunya, Pak. Jadi untuk area yang bisa mengkontaminasi itu kami memisahkan AHU-nya dari ruangan-ruangan yang lain. Kemudian berdasarkan kelas kebersihannya juga biasanya kami memisahkan zona AHU-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan membuat pressure cascade, di mana tadi ruangan yang lebih kotor kita buat tekanannya lebih rendah dibandingkan udara yang lebih bersih. Kemudian untuk perpindahan ruang produksi dari kelas yang lebih rendah ke kelas yang lebih bersih itu pasti ada ruang antara. Ruang antara ini baik untuk personil maupun untuk material. Biasanya yang untuk personil juga sekaligus difungsikan sebagai ruang ganti pakaian. Karena kalau pakaian yang digunakan di clean room itu juga harus memenuhi persyaratan tidak boleh menimbulkan partikel tadi. Jadi itu sebetulnya beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghindari adanya kontaminasi, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Leo, terkait kontrolernya PLC, DDC, DCS. Apakah ada ketentuannya, Pak? Kapan harus menggunakan DDC, kapan harus menggunakan PLC, atau menggunakan DCS? Sebetulnya kalau dibilang ketentuan nggak ada, Pak. Jadi kalau dalam bentuk regulasi sebetulnya tidak ada. Jadi lebih ke arah kemudahan. Jadi kalau di kami karena kita biasanya mendesain sistem CMS-nya itu fasilitas per fasilitas, itu opsinya mungkin antara PLC atau DDC, tidak menggunakan DCS. Dan kami prefer untuk menggunakan PLC biasanya karena ownernya suka ini. Beberapa software monitoring itu mereka prefer apa? Jadi seperti yang biasa kami lakukan itu biasanya kita menggunakan PLC-nya itu dari produk Mitsubishi yang sering digunakan sekarang. Ada juga yang menggunakan produk Siemens. Tapi kemudian kalau untuk apa namanya data recordingnya, data akuisisinya yang digunakan bukan produk dari Mitsubishi ataupun Siemens, tapi menggunakan produk yang lain. Karena kebetulan usernya prefer menggunakan software itu. Jadi kalau PLC sebetulnya lebih mudah untuk diintegrasikan dibandingkan dengan DDC, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Sofyan.
bagaimana untuk mempertahankan nilai suhu dan kelembapan dari suhu fresh air yang ekstrim berubah-ubah. Jadi kalau untuk mempertahankan suhu dan kelembapan, Pak. Sebetulnya kalau fresh air ini kan nanti akan kita mix dengan return air yang ada dari ruangan. Jadi perubahan suhu dan kelembapannya itu tidak terlalu fluktuatif karena biasanya porsinya fresh air itu antara 20 sampai 25%. Jadi porsi return air jauh lebih besar. Tetapi memang betul bahwa kita harus mempertahankan suhu dan kelembapan udara suplai yang masuk ke ruangan, sehingga biasanya kami menggunakan sistem yang proporsional, Pak. Jadi pilihannya adalah menggunakan water chiller untuk kapasitas yang besar, sementara untuk kapasitas yang kecil kami menggunakan outdoor unit yang jenis VRF, Variable Refrigerant Flow. Kami sudah menghindari untuk menggunakan yang unit condensing unit yang konvensional, yang sistem on-off, karena pada proyek yang sudah pernah kami lakukan dulu sekali itu akibatnya karena kompresornya on-off, maka kelembapan udara di ruangan itu sangat-sangat fluktuatif. Tidak bisa memenuhi persyaratan tentang yang dari 40 sampai 60. Maka dari itu, untuk yang kapasitas kecil, untuk saat ini kami selalu menggunakan outdoor unit yang jenis VRF, Pak. Itu mungkin Jadi jawabannya, Pak. mungkin tadi fluktuasi kelembapan itu sampai berapa persen itu yang dibolehkan itu? Kalau yang dibolehkan tergantung kelas ruangannya, Pak. Antara 40 sampai 60 atau 45 sampai 55, Pak. Oh, Jadi kalau lihat di CPOB itu rentangnya kurang lebih seperti itu. oke, baik. Berikutnya ada pertanyaan muncul dari Pak Rio. Izin Ini bertanya sepertinya kembali Pak. memang Mengenai CSV dan CSA, secara prosedur dokumen ini untuk apa dan bagaimana penerapannya, Pak? ya. Saya kurang paham detail, Pak, untuk masalah CSV dan CSA. Mungkin malah Pak Rio bisa bantu menjelaskan, Pak, karena sepertinya Pak Rio lebih paham sepertinya untuk CSV dan CSA. Baik, berikutnya dari Pak Dasri ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, alat atau sensor seperti apakah yang baik untuk digunakan buat sirkulasi udara yang baik dan sehat? Nah, ini pertanyaan sulit. Alat atau sensor seperti apa yang baik digunakan untuk sirkulasi udara yang baik dan sehat? Sepertinya sih kalau kalau alat sebetulnya gini, Pak, karena kebutuhan manusia itu kan yang pertama adalah suhu, kemudian kelembapan, yang ketiga adalah adanya aliran udara. Kalau ini kita bicara kenyamanan dan kesehatan, Pak. Yang ketiga adalah adanya udara segar, Pak. Jadi apa namanya, selama suhu dan kelembapannya masih dirasakan nyaman dan ada cukup udara segar dari luar, maka sebetulnya itu sirkulasi udara yang cukup baik dan sehat. Sedangkan kalau untuk sensor, sepertinya ya sensor untuk kondisi udara yang tadi, suhu, kelembapan, mungkin bisa ditambahkan juga sensor CO2 kalau yang ada di dalam ruangan, sehingga bisa dideteksi jika ini biasanya digunakan untuk ruangan-ruangan yang kepadatannya tinggi, sehingga bisa kita ketahui jika konsentrasi CO2-nya lebih tinggi daripada yang dipersyaratkan, biasanya 1000 ppm. Apakah seperti humidity detector bisa dipercaya datanya?
Yang mana perangkat yang lainnya yang menangkap atau merasakan, mengukur dan melakukan dilanjutkan. Baik. Jadi kalau alat ukur itu sebaiknya rutin dikalibrasi, Pak. Jadi kalau misalnya sekarang tingkat kepercayaannya itu bisa kita berikan dari data kalibrasi, sebesar apa deviasinya, maka dari situ kita bisa melihat apakah alat ukur tersebut masih bisa kita gunakan atau tidak. Demikian, Pak Edi. Ya, kembali lagi pertanyaan-pertanyaan saya sambil nunggu ini kan Pak. Ini tapi perencanaan 4-6 bulan itu detail desain sudah selesai itu ya Pak ya? Detail sudah selesai, Pak. Jadi biasanya yang kita siapkan adalah gambar perencanaan, kemudian rencana kerja dan persyaratan teknis, Pak, RKS, dengan rencana anggaran biaya, Pak, RAP. Jadi ini dokumen yang biasanya kita serahkan ke owner untuk dijadikan dokumen dalam. Terus itu apa detail desain itu punya peralatan konfigurasi hardware software itu udah detail ya, udah tinggal membaca gambar aja udah bisa diselesaikan ya. Ya, betul, Pak. Tapi memang sebetulnya kembali ke tadi, Pak, bahwa tingkat kerumitannya juga cukup tinggi, Pak. Nah, maka biasanya tetap yang dibutuhkan adalah kontraktor yang mengerti fasilitas produksi farmasi, Pak. Jadi kalau dikhawatirkan kalau dilaksanakan oleh general kontraktor, itu aspek engineeringnya suka terlewat, Pak. Jadi itu apa tidak sudah sangat jarang nih perusahaan yang bergerak ini, atau ada banyak sebenarnya mana itu kontraktor? Ada beberapa, Pak. Ada beberapa yang spesialis untuk mengerjakan clean room. Beberapa di antaranya perusahaan Jepang, Pak. Tapi ada juga kontraktor-kontraktor lokal yang memang sudah berpengalaman untuk mengerjakan fasilitas clean room, Pak. Wah, ini dari Jepang sana ya, Jepang yang ada di Indonesia atau? Iya, Jepang yang ada di Indonesia. Oh Jepang, oh gitu ya. Iya. Yang Kalau lokal juga sekarang sudah mulai banyak. yang lokal banyak juga yang lokal. Ya. Kalau ini apa kayak misalnya pertanyaan TKDN gitu gimana itu? Nah, ya, TKDN. Sebetulnya terutama untuk proyek-proyek BUMN, Pak, itu memang sudah mulai diminta untuk TKDN. Tetapi beberapa komponen tata udara dan juga sistem kontrol itu kita masih kesulitan untuk mendapatkan sertifikat untuk produk-produk lokal, Pak. Jadi tadi seperti contohnya untuk AHU, sebetulnya AHU salah satu persyaratan, salah satu rekomendasi AHU yang digunakan itu sebaiknya memiliki sertifikat higienik, Pak. Nah, ini ada sedikit yang membedakan konstruksi AHU higienik dibandingkan dengan konstruksi AHU yang standar. Nah, AHU higienik ini sertifikatnya biasanya saya belum menemukan produsen lokal yang memiliki sertifikat ini. Demikian juga untuk sertifikat AHU standar, baik itu yang dari AHRI maupun dari Eurofem, sepertinya produk-produk lokal juga belum memiliki sertifikat ini. Jadi kami punya kesulitan untuk menentukan adanya jaminan bahwa produk tersebut akan bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan jika mereka tidak memiliki sertifikat. Tapi jika memang nanti di kemudian hari ada produk-produk lokal yang memiliki sertifikat ini, malah jadi jadi titik lebih, Pak, nilai tambah bahwa ada produk lokal yang sudah sertifikat, maka ini sepertinya bisa digunakan. Ya, oke.
Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Wayan Widiana dari BRIN ini. Seberapa penting fungsi sistem filter di dalam clean room? Oh ya, ini sepertinya saya terlewat. Kalau filter sangat penting, Pak. Sangat penting. Jadi, sebentar. Jadi untuk menentukan, untuk mengestimasi jumlah partikel yang ada di ruangan, sebetulnya kita harus memperhitungkan partikel generation-nya. Baik itu dari apa namanya, dari ruangannya sendiri, dari operator yang ada di sana, dan dari alat produksi. Nah, kemudian untuk mempertahankan jumlah partikel supaya tidak melebihi dari persyaratan yang ditentukan, maka kita harus mengencerkan udara yang ada di ruangan itu menggunakan udara yang lebih bersih, sehingga jumlah partikel yang ada di ruangan itu bisa dikendalikan. Di situ filter sangat menentukan, Pak, apa namanya, sangat menentukan kelas ruangan yang akan bisa kita dapatkan. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, sebetulnya di dalam AHU kita memasang pre-filter dan medium filter. Kalau pre-filter ini efisiensi sekitar 20-30%, kemudian medium filter itu 80-90%. Sementara kalau di ruangan, di masing-masing ruangan kita memasang HEPA filter yang efisiensinya adalah 99,995%. Sehingga apa namanya, diharapkan bahwa udara yang masuk ke ruangan melalui HEPA filter ini adalah udara yang sangat bersih, sehingga bisa mengencerkan partikel yang ada di ruangan. Nah, ini juga memang harus diperhatikan juga untuk pemasangannya. Jadi biasanya potensi kebocoran itu yang pertama adalah dari filternya sendiri. Jika ada kerusakan di filternya, maka akan ada kebocoran partikel di situ. Yang kedua adalah pada saat pemasangan HEPA filter ke dalam housingnya atau rumahnya. Nah, itu di situ juga ada potensi kebocoran. Sehingga pada saat instalasi sesudah HEPA filternya dipasang, itu harus dilakukan, kami biasa menyebutnya dengan integrity test, sehingga bisa dipastikan antara HEPA filter dengan housingnya itu tidak ada celah dan semua udara yang masuk ke ruangan itu melalui HEPA filter, tidak ada yang melalui kebocorannya. Begitu Pak, kurang lebih tentang filter. Berikutnya dari Pak Boni ya, ini ya. Bagaimana batas fleksibilitas dari lab clean room dengan penambahan peralatan, terutama dengan peralatan yang besar seperti peralatan produksi, misal fermentor, pompa, dan lain-lain? Sebetulnya tergantung pada perencanaan awal dan pada kondisi operasional. Jadi apa namanya? Jika yang pertama, jika suhu ruangan itu masih bisa mengakomodir, jadi apa namanya? Katakanlah sekarang set point kita 21 derajat dengan kondisi AHU masih beroperasi di 50% atau 60%. Berarti kita masih punya spare sekitar 30-40% dari total kapasitas AHU yang bisa mengatasi beban ruangan. Jadi toleransinya kurang lebih seperti itu. Demikian juga untuk partikelnya. Ini partikelnya harus kita perhitungkan juga, sehingga berapa banyak udara bersih yang masih bisa kita masukkan ke ruangan untuk mengatasi partikel generation yang ada di ruangan tersebut. Jadi kalau ditanya berapa besarnya itu katakanlah dalam bentuk persentase, itu saya tidak bisa menjawab Pak, karena ini tergantung pada kondisi ruangannya sendiri sebelum ditambahkan peralatan-peralatan tersebut. Iya.
Kalau apa? Sambil nunggu ada yang bertanya lagi. Nah, ini konfigurasi peralatan-peralatan ini dapat referensinya dari mana ini, Pak Abdillah? Eh, Sebetulnya kalau untuk sistem tata udaranya sendiri konfigurasinya standar, Pak. Jadi Ya kan, kita misalnya ada punya, konfigurasi A, U, P, F, M, F, C, C, H, C, misalkan. Kan ini ya, konfigurasi macam-macam ya itu ya. kalau ini sebetulnya cukup standar, Pak. Oh, Memang ada beberapa variasi gitu ya, ada beberapa yang medium filternya dipasang sesudah fan, tapi ada hmm, juga yang prefer fan-nya dikumpulkan sebelum masuk ke cooling coil. Tapi kalau konfigurasinya kurang lebih standar sih, Pak. hmm, Eh, Kurang lebih seperti ini. Tapi apa namanya? Untuk masalah efisiensi juga kita kembalikan ke owner, Pak. Jadi ada beberapa owner yang minta medium filternya 2 lapis gitu ya. Ada yang efisiensi rendah dan efisiensi yang lebih tinggi hmm, untuk memperpanjang usia medium filternya. hmm, Tetapi ada juga beberapa customer yang meminta medium filternya cukup satu saja di kelas yang diantaranya gitu ya. Tidak, kalau misalnya medium filter itu biasanya kita gunakan antara kelas F7, F8, dan F9, Pak. Nah, hmm. ini ada beberapa owner yang minta F7 dan F9, tetapi ada juga yang owner tetap cukup dengan F8 saja, ya kelas F8. Hmm. Nah, ini kombinasi nya kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Kalau apa ada kebutuhan untuk menyediakan BIM enggak itu? Kalau katanya sekarang kalau bangunan itu perlu ada BIM-nya ini, Ya, building betul, Pak. information apa itu modeling atau apa itu? Integration model ya. Nah, ada ya itu ya. Ya, betul, Pak. Kami sekarang sudah mulai diminta untuk menyiapkan BIM. Kalau proyek Hmm. pemerintah sebetulnya sudah mulai disyaratkan, Pak, wajib harus menggunakan BIM. Hmm. Tapi Nah itu kalau di BUMN, kalau di klien kami kebetulan baru mulai. Jadi kami sekarang oh, juga sedang belajar untuk menggunakan BIM di proyek kami. toolsnya apa itu kalau diminta oh ini harus ada BIM-nya gitu. Yang biasa di Kalau kalau softwarenya biasanya yang kami gunakan Revit, Pak, hmm. yang dari Autodesk. Oh, Autodesk ya. Hmm. Ya, Ya, ya. biasanya itu yang paling familiar sebetulnya. Ada beberapa software yang lain juga, tapi sebetulnya Hmm. kalau kami lebih familiar. Hmm. Kemudian apa simulasi-simulasi juga itu ada juga ya, CFG. CFD betul, Pak. CFD juga diperlukan untuk menentukan. Nah, ini maaf tadi ada yang kelewat. Bentar. Jadi ada salah satu pengujian yang namanya pengujian flow pattern, Pak. Jadi pola Hmm. aliran udara di ruangan itu diuji. Hal Hmm. ini berkaitan dengan pengujian jumlah partikel di ruangan. Jadi Hmm. di dalam ISO 14644 itu salah satunya yang ditentukan adalah jumlah titik ukur untuk pengujian partikel di ruangan. Hmm. Jadi kami sekarang sudah diminta untuk menyiapkan CFD dengan Hmm. memasukkan parameter peralatan produksi di ruangan tersebut, sehingga diharapkan nanti pada saat proses kualifikasi dan validasi itu bisa dipastikan bahwa di seluruh ruangan, dimanapun titik ukurnya itu jumlah partikelnya tidak melebihi dari persyaratan yang ditentukan. Hmm. Saya sementara ini sih lebih sering minta bantuan Pak Ramadan untuk bikin safety. Wah, mantap juga nih. Hadir, Pak. Oh, ada. Oh, ini Pak Ramadan. Ini komentar dong, Pak Ramadan. Oh, ini ada apa itu? Ini dari Pak Gunawan.
owner akan minta dilakukan FS dan basic design pada konsultan. Oh, ini ada konsultan juga yang khusus FS dan basic design ya. Yang punya divisi farmaceutical Steve Foster Wheeler. Kami pernah membuat untuk 2 pabrik farmasi, satu di Bitung dan satu Purwakarta. Untuk bidang ini sebenarnya TKDN bukan isu karena sedikit pemilik paten. Wah, ini masih lengkap berarti. Pak Ramadan, ayo nih kasih komentar nih tentang clean room, fasilitas produksi farmasi, Pak. Ini CFD-nya tadi itu apa saja? Apa hanya jumlah partikel atau juga yang lain-lain? Baik Pak. Jadi yang sering dilakukan itu adalah flow pattern Pak, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Abdullah. Hanya flow pattern aja yang nggak ada misalnya nih distribusi temperatur, tekanan. Ya itu biasanya ikut di situ Pak. Itu kan yang biasa umum juga untuk di sistem yang lain lah ya, suhu, tekanan udara gitu ya. Tapi kalau khusus untuk di clean room ini kan memang yang menjadi hal penting adalah flow pattern-nya itu Pak. Oh, flow pattern ya, ini harus cocok dengan gambar referensinya ya. Jadi intinya kalau di standar itu kan ada istilah unidirectional flow-nya itu Pak, yang pasti dipenuhi persyaratannya itu. Biasanya orang menamakannya laminar air flow ya, tapi unidirectional. Nah itu Pak. Baik. Ya. Adakah pertanyaan lagi? Ini kalau peralatan yang paling lama apa nih dalam clean room ini Pak Abdillah? Kalau dalam konstruksi atau perencana kan juga tahu juga ya, oh ini alat ini lama gitu. Kalau untuk konstruksi biasanya kalau untuk sistem tata udara itu biasanya chiller dan HU Pak, itu bisa antara 4 sampai 6 bulan. Oh, 6 Tapi bulan. yang lebih lama lagi itu sebetulnya alat produksi farmasinya Pak. Alat-alat yang dipesan langsung oleh owner itu bisa 1 sampai 2 tahun Pak proses produksinya. Oh, lamanya itu karena itu ya harus sinkron dengan pemasangan fasilitas produksi juga ya. Betul. Jadi kalau alat-alat produksi itu biasanya melalui proses FAT sama STT Pak. Jadi ada factory acceptance test, kemudian juga ada site acceptance test. Pada saat mereka membuat desain, karena memang peralatannya cukup complicated, itu mereka akan prosesnya juga cukup lama Pak. Mereka untuk membuat desain untuk alat produksinya, kemudian mereka akan bangun dan rakit sampai bisa beroperasi di pabriknya mereka Pak. Kemudian owner akan datang ke sana untuk melakukan pengujian secara lengkap sampai itu bisa dioperasikan. Sesudah itu dibongkar lagi, dibawa ke cek untuk dipasang kembali. Jadi memang prosesnya agak lama untuk alat produksi biasanya. Kalau kegagalan dalam operasi clean room ini apa indikatornya ya? Misalnya tadi ketentuan jumlah partikel atau flow pattern-nya sudah menyimpang dari katakan sudah dioperasikan gitu ya, pada waktu commissioning sudah cocok nih flow pattern-nya nih, tapi kan dengan perjalanan waktu mungkin bergeser-bergeser gitu ya. Nah, itu suatu saat menyimpang itu apakah flow pattern ini bisa perlu diupdate atau enggak itu dalam perjalanan operasinya? Nah, jadi biasanya kalau dari owner sendiri itu melakukan kualifikasi dan validasi rutin, Pak. Jadi ada ininya ya, kayak kalibrasinya ada. ya. Ya, Ada jadi kalau untuk HEPA filter biasanya dilakukan pengukuran setiap 6 sampai antara 6 bulan atau 1 tahun itu mereka melakukan pengukuran. Kemudian kalau memang sudah hasilnya deviasinya cukup besar mereka ganti. Kemudian untuk sensor dan aktuator mereka juga sensor terutama itu dilakukan kalibrasi rutin setiap tahun biasanya Pak. Ya. Baik. Ini ada saudara muncul nih. Saudara muncul.
Pak Tutu Zakaria. Pak, bagaimana caranya untuk mengurangi kebisingan di dalam ruangan? Mengingat perputaran di dalam ruangan tersebut sangat besar. Saudara kita ya. Nah, silakan. Ya. Jadi kalau pengalaman kami Pak, kalau dari sisi supply air terutama, itu karena velocity-nya untuk HEPA filter itu juga tidak terlalu besar Pak, hanya sekitar 1 meter per detik di masing-masing HEPA filter, maka kebisingannya juga hampir tidak ada malah kalau dari sisi sirkulasi udara. Kemudian kalau di return dan exhaust grill itu juga kami biasanya velocity di sekitar 2 sampai 2,5 meter per detik, itu juga hampir tidak ada noise-nya. Demikian juga untuk AHO. AHO yang kami gunakan itu sudah menggunakan plug fan atau isi fan. Jadi sudah tidak lagi menggunakan fan yang dilengkapi belt drive. Biasanya kalau yang AHO yang dilengkapi dengan belt drive itu potensi noise-nya ada di situ jika terjadi jika belt drive-nya kendor. Tapi kalau untuk plug fan karena dia direct connected antara fan dengan motornya, itu sudah hampir tidak ada noise. Apalagi kalau untuk yang isi fan itu sudah hampir tidak ada noise-nya. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Wayan Widiana lagi. Untuk kualifikasi dan validasi parameter apa saja yang diukur sebagai kriteria keberterimaan? Ya. Ya. Jadi untuk saat ini Pak, yang di parameternya sebetulnya yang ditentukan tadi dalam IQ dan OQ Pak. Kalau untuk parameternya biasanya untuk tata udara itu adalah suhu, kelembaban udara, kemudian tekanan udara, kemudian flow pattern-nya, dan jumlah partikel yang ada di udara Pak. Ini kualifikasinya sendiri sebetulnya dilakukan 3 kali. Yang tadi pertama installation qualification, kemudian untuk parameter yang barusan saya sampaikan itu dilakukan pengujian di operational qualification, dan yang terakhir dilakukan pada saat performance qualification. Performance qualification sendiri biasanya dilakukan oleh owner pada saat mereka melakukan persiapan untuk proses produksi. Jadi pada saat alat produksinya sudah datang, kemudian proses produksinya itu akan divalidasi, mereka akan mengukur kembali parameter tersebut. Kalau yang Begitu, jumlah partikel itu diukur pakai apa nih? Kalau alat ukurnya biasanya namanya pakai particle counter, Pak. Oh, partikel counter ada ya, yang sampai Ya. ukuran berapa itu? Sesuai yang tadi deteksi. bisa sampai 0,1, 0,3, 0,5 mikron, terus 1 mikron dan 5 mikron, Pak. Iya ya, oke. Nah kalau lebih kecil sampai nano gitu, angka ya? Saya belum tahu, Pak, karena kalau tadi lihat yang di ISO tadi kan persyaratannya paling kecil di 0,1 mikron. Oh no, oh ya ya itu ya sana ya 0, Ya. Ya. Baik. Masih adakah pertanyaan yang akan disampaikan secara langsung? Untuk kualifikasi instalasi ini pertanyaan dari Pak Wayan. Oh iya nih, kualifikasi instalasi, apakah pencahayaan termasuk? Ada pertanyaan tambahan. Iya, termasuk Pak, karena kalau dari CPOB tahun 2012 itu ada juga persyaratan untuk tingkat pencahayaan di ruangan. Biasanya kalau untuk di ruang produksinya sendiri itu 500 lux. Ini juga nanti termasuk yang diuji untuk operational qualification. Baik. Masih ada lagi?
Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Ya. Terima kasih untuk Pak Muhammad Abdillah yang sudah menyampaikan paparan mengenai clean room, fasilitas produksi farmasi pada sore hari ini. Satu kompetensi yang unik ya nih ya, karena persyaratannya juga sangat ketat, jadi memerlukan kepandaian tertentu, ini tidak sembarang orang bisa melakukan baik desain maupun dalam konstruksi ya. Menarik sekali, terima kasih Pak Abdillah atas menyampaikan paparan dan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul tadi. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak sekalian yang sudah bergabung di acara kita sore hari ini. Mohon maaf besok sore tidak ada acara karena ada salah pengertian dengan calon pembicaranya. Kita lanjutkan acara kita minggu depan Selasa dan Rabu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap waspada dengan protokol kesehatan. Selamat sore, salam sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.